Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Ibadah Raya GBI Ceria 24 Mei 2020. Berikut panduan mengikuti ibadah online GBI MPI Ceria. Pertama, ikut memuji Tuhan dan merespon. Kedua, ikut berdoa bersama. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan khusus atau persembahan pembangunan rumah Tuhan, dapat ditransfer ke rekening BCA GBI Ceria Jambi 178-011-6206 atas nama GBI Ceria Jambi. Kegiatan doa malam 3 generasi dan doa puasa tetap dilaksanakan melalui live streaming Instagram. Doa malam 3 generasi setiap hari Kamis jam 7 malam, doa puasa setiap hari Sabtu jam 12 siang. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan melalui kegiatan doa puasa dan doa malam 3 generasi, dapat menyaksikannya melalui akun Instagram GBI MPI Ceria @GBI MPI Ceria. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube GBI MPI Ceria Jambi dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan info terbaru mengenai kegiatan doa dan ibadah raya GBI MPI Ceria Jambi. Terima kasih. Persiapkan hati, persiapkan diri. Silakan bersaat teduh sejenak. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali kembali berjumpa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu di minggu keempat di bulan Mei saat ini, saudara. Ada satu sukacita yang luar biasa ketika Yesus kita naik ke sorga. Dan dia berjanji, dia tidak akan pernah tinggalkan kita sendiri. Amin. Dia berkata bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk setiap kita. Amin. Menemani kita saat suka dan duka. Yes. Bahkan firman Tuhan berkata dia yang menginsafkan setiap kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu berikan tepuk tangan bagi Yesus, sobat kita yang setia. Haleluya. Haleluya. Yes. Boleh bersama-sama colek kiri kananmu. Katakan, Yesus sobatku yang setia. Haleluya. Amin Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Bersama-sama ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Mari dengan sukacita Bapak Ibu katakan. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Angkat tangan kita bersama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya namamu, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, engkau yang setia Tuhan, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu kami susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Boleh sekali lagi dong, dari awal katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu kami susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia
selalu menemani diriku. Bersama-sama katakan, namanya Yesus, nama Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, hanya namamu. namanya Yesus, Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Beritahu kepada kiri kananmu, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan dengan kencang, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya namamu Tuhan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lebih lagi katakan namanya, namanya Yesus. Oh, haleluya. namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bersama-sama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Adalah sukacita yang terbesar, saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan setiap kita. amin, Namanya akan menjadi penghiburan bagi setiap saudara yang susah hari ini. Amin. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk ke hadirat Tuhan hari ini. Benar Tuhan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat bagi setiap kami. Nama Tuhan begitu indah menjadi tempat penghiburan bagi setiap kami. Sekalipun kami tidak memiliki dunia Tuhan Yesus, tapi bersama-sama dengan Engkau kami percaya. Firman-Mu berkata bahwa kami lebih daripada seorang pemenang. amin, Oleh sebab itu, malam hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami katakan kepada Tuhan bahwa Engkau lebih daripada segala-galanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat kami menanti-nanti kedatangan Roh Kudus, kami percaya bahwa hari-hari ini Engkau genapkan sukacita dari Roh Kudus bagi setiap kami. Dan setiap umat-Mu yang mengangkat tangan hari ini, kami percaya Tuhan, di tempat mereka, di rumah-rumah mereka, damai sejahtera itu mengalir berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Dan kami nyatakan bahwa hari ini keharuman nama-Mu memenuhi seluruh bumi Tuhan, memenuhi seluruh bumi. Oh, mari terus sembah Dia, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya nama-Mu menjadi penghiburan bagi umat-Mu Tuhan hari-hari ini. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari buka hatimu lebih lagi untuk menerima Tuhan Yesus. ya Tuhan,
Buka hatimu lebih lagi untuk menerima lawatannya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yesus, namamu indah. Yesus, Namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkau baik, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, kami cinta Engkau, Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Hampiri Dia. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi, ku mau memuji, mari puji Dia. Ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi, ku mau memujimu, ku selalu amin. pujimu, Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Sembah Dia. Ku mau menyembahmu, kami mau sembah Engkau. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Mari terus agungkan Dia. Hanya nama-Mu Tuhan. Oh ya, tenggelamkan setiap kami dalam hadirat-Mu kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Datang Roh Kudus, penuhi umat-Mu ya Roh Kudus. Penuhi dengan urapan yang baru ya Roh Kudus. Holy Spirit. Penuh dalam nama Yesus. Penuh sikiatakan nama Yesus. Haleluya.
Mari buka kedua tangan kita, saudara. Kami percaya bahwa hari ini setiap umat-Mu di rumah-rumah Engkau penuhi dengan urapan yang baru, ya Roh Kudus. Amin. Kemuliaan-Mu dan terang-Mu yang ajaib hari ini menuntun umat-Mu, Tuhan. Kami buka kedua tangan kami di hadapan Tuhan hari ini. Makasih Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tanah-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Engkau bersemayam, bersemayam di tanah-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu, 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 kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam, bersemayam di tanah-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah. Mari angkat kedua tangan kita. Tempat ini, Amin. bersemayam di tanah-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Sekali katakan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Oh
kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang kami perbuat hari ini, biarlah berkenan di mata Tuhan. Karunia talenta yang kami miliki, kami persembahkan buat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan damai sejahtera itu tidak meninggalkan hidup kami. Supaya semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau menuai kesia-siaan dalam hidup kami. Tapi selagi kami masih hidup, hidup kami akan kami persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami bersyukur kalau berapa waktu yang lalu Tuhan kami beribadah dalam ibadah kenaikan yang sudah kami lakukan. Dan hari ini di minggu keempat ini kami datang membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Kami akan terus mau berdamai dengan Roh Kudus supaya di sisa hidup kami ini, hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan dan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Biarlah setiap perkataanku menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Kami siap hati dengan hati gembira menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih buat tim pujian penyembahan yang sudah membawa kita masuk hadirat Tuhan. Ya, para pemusik tetap di tempat. Ya, nanti kita banyak memuji menyembah Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita berapa waktu yang lalu, hari Kamis kemarin kita sudah mengadakan ibadah kenaikan. Dan saya percaya kita berdamai dengan Tuhan. Dan hari ini kita di minggu keempat. Ya, kita bersama-sama. Saya percaya menanti-nantikan Roh Kudus. Sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu 10 hari kemudian, itu murid terus berkumpul. Berkumpul di rumah-rumah, menantikan Roh Kudus. Itu namanya hari ke-50, Pentakosta dicurahkan. Saya berdoa, ini waktunya kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita berdamai terus dengan Roh Kudus. Katakan amin. Nah, saya tetap menyampaikan tentang, karena ini suasana Roh Kudus, saya akan menyampaikan tentang pencurahan Roh Kudus, saudaraku. Dampaknya kita penuh Roh Kudus, saudaraku. Roh Kuduslah yang menginsapkan kita tentang dosa. Satu hal yang mau saya katakan kepada saudara, dengar saudaraku. Tuhan sudah mau datang kedua, jangan nikmati dosa. Nah, coba kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8 firman Tuhan berkata demikian. Yesus terangkat ke sorga, itu judulnya. Waktu dia naik ke sorga tiba-tiba dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya di dalam hidup kita ini ada kuasa. Katakan sama-sama dengan saya perlu kuasa. Kuasa itu berbicara otoritas. Perlu saudara kita sebagai orang Kristen memiliki otoritas. Hidup ini paling penting otoritas. Kalau ada kuasa dalam hidup kita, maka kita ini menjadi orang berpengaruh di sekeliling kita. Amin. Siapa yang mau menerima kuasa? Sambil kita mengangkat tangan, katakan sama-sama, saya mau menerima kuasa. Kalau ada kuasa itu namanya mandat, saudaraku. Wow. Kalau ada kuasa dalam hidup kita, maka Alkitab berkata setiap tempat yang kita injak itu menjadi miliknya Tuhan. Berarti kita ini bukan orang-orang biasa, kita ini orang luar biasa. Kita menjadi orang luar biasa karena Tuhan berikan kuasa kepada kita. Tetapi Tuhan berikan kuasa kepada kita, rahasianya dikatakan tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jangan mengangkat diri sendiri, saudaraku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, hari ini saya mau fokus di satu poin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dengar saudaraku, lalu kita ada kuasa. Kuasa itulah yang kita
pakai terus untuk kita ini mengalahkan dosa, mengalahkan dunia. Jangan saudara dan saya lagi diperbudak oleh dosa. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita, saya jamin setiap hari kita akan diperbudak oleh dosa. Dalam 1 Petrus dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum. Mengaum itu mulutnya nggak tertutup loh saudaraku, terbuka. Berarti dia siap memakan yang bisa dimakan. Tapi saya mau katakan bagi kita, iblis tidak bisa makan kita. Kenapa? Karena ada kuasa. Roh yang ada dalam diri kita ini jauh lebih besar daripada roh-roh di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan lu buat firman Tuhan yang luar biasa. Roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh apapun. Daripada kuasa apapun. Kenapa? Kuncinya cuma satu. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, itulah yang memampukan kita ini menjadi hidup yang berkemenangan. Setiap hari kita menang, ada masalah tetap menang. Nah saudaraku, coba kita buka Roma 3 ayat 23. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, itulah yang menginsafkan kita. Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa. Kalau bicara dosa begini, saudara yang ikut beribadah, mungkin saudara sudah mulai bertanya-tanya. Dosa itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan saudaraku. Itu kita simpan rapat-rapat. Tetapi dosa itu bisa dilihat dari buah kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Anda berkata-kata, bagaimana kita berpikir, bagaimana cara saudara melihat orang, bagaimana cara saudara menghargai orang. Dosa itu nggak mesti membunuh, berzina. Itu terlampau udah vulgar banget itu. Tetapi ada dosa yang tidak kelihatan. Coba kita belajar hari ini. Saya hari ini saya mau ngajak saudara membawa kita kepada spirit Taman Eden. Bagaimana waktu Adam belum berbuat dosa, begitu dekatnya dia dengan Tuhan. Tapi dosalah yang membuat Adam dan Hawa jadi nggak bisa intim dengan Tuhan. Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi saya ulang. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita berbuat dosa, perhatikan. Kalau kita berbuat dosa dan menikmati dosa terus menerus, pasti ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Percaya dengan saya. Kalau saudara dan saya terus hidup dalam dosa dan menikmati dosa itu terus disembunyikan rapat-rapat, saya mengatakan kepada saudara, itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Akan ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Ada yang hilang. Coba ini pelan-pelan. Saudara, kalau saya mengajak saudara, mari kita terbuka dengan Tuhan. Mumpung lagi ini waktunya Roh Kudus ini, betul tak? Dia lembut dan manis, datang di dalam hati kita. Roh Kudus juga gak pernah mempermalukan. Dia lembut dia. Mungkin lagi dipeluk-peluk kita, udah ngaku aja lah kira-kira begitu. Karena begini, selama kita menikmati dosa itu, selama saudara dan saya menikmati dosa itu, terus berputar di dalam dosa yang sama, maka ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Apa saja yang hilang dari hidup kita, saudaraku? Kalau kita nggak bertobat, maka akan ada yang hilang dari hidup kita. Percaya dengan saya. Kalau kita terus nikmati dosa, akan ada yang hilang dari hidup kita. Yang pertama, apa yang hilang dari hidup kita kalau kita terus berbuat dosa? Yang paling pertama. Kalau kita terus menikmati dosa, yang paling pertama hilang adalah kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Lihat saudaraku, kalau terus menerus kita hidup dalam dosa yang sama, maka akan hilang kemuliaan Allah dalam hidup kita. Saya sudah katakan tadi kepada saudara, dosa itu nggak mesti membunuh. Coba periksa bagaimana Anda berkata-kata hari ini, satu dengan yang lain. Saling menghakimikah? Bagaimana cara saudara melihat, bagaimana cara saudara menilai orang, itu dosa. Kalau kita nggak bisa kontrol perkataan kita, Alkitab berkata, maka kemuliaan Allah akan hilang dari hidup kita. Percaya dengan saya.
Tidak mungkin orang bisa mendapatkan kemuliaan kalau ada dosa. Kalau kita terus menikmati dosa itu, maka kita akan kehilangan kemuliaan itu. Saudara, awalnya kehidupan Adam dan Hawa sangat mulia. Betul tak saudaraku? Begitu bebasnya mereka berdua di Taman Eden. Awalnya Adam dan Hawa begitu mulia dalam pandangan Tuhan. Sangat disayang Tuhan. Sebelum ada dosa, Adam itu masih bisa bersenda gurau, masih bisa jalan sore-sore, masih bisa bercanda dengan Tuhan. Kalau untuk saat ini masih bisa dipeluk. Sangat dekat, tidak ada kecurigaan. Begitu dekatnya Adam dengan Hawa dengan Tuhan. Tetapi di situ ada dosa. Dosa yang membuat Adam dan Hawa jatuh. Dan mereka jauh dari Tuhan. Saudara coba perhatikan. Coba periksa persekutuan pribadi kita. Kalau saudara nggak mampu lagi dekat dengan Tuhan, memang sih masih beribadah, masih, tetapi nggak bisa lagi dekat, nggak bisa lagi nyembah, nggak bisa lagi nikmati firman. Itu tandanya kemuliaan itu sudah hilang dari hidup kita. Karena kemuliaan sudah hilang, maka kita terjebak namanya rutinitas. Berbuat apapun dengan biasa-biasa. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah hakikatnya adalah dosa. Melayani pun enggak dengan iman dosa. Saya berkhotbah pun hari ini kalau saya enggak sungguh-sungguh, saya juga berdosa. Saya menyampaikan kebenaran kepada saudara, padahal saya tidak hidup dalam kebenaran. Dan saya tidak berdiri dalam kebenaran, saya juga berdosa. Waktu Adam belum berbuat dosa saudaraku, begitu indahnya persekutuan Adam dan Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan berkata begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Wow, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Menurut gambar dan rupa berbicara apa? Karakter Kristus. Begitu luar biasanya Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Targetnya Tuhan kita harus segambar dan serupa. Hanya orang yang segambar dan serupa dengan Dia yang bisa kelak melihat Tuhan datang kedua kali. Percaya dengan saya. Memang tidak mudah. Tetapi kita harus berjuang sungguh-sungguh. Kita harus pegang Tuhan tiap hari, bersekutu dengan Dia. Awalnya Adam dan Hawa diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena mereka segambar dan serupa dengan Tuhan. Alkitab berkata, mereka diberikan kuasa atas burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan binatang melata di muka bumi ini. Semua mereka kuasai. Berarti Adam dan Hawa diberikan otoritas penuh di Taman Eden. Tetapi di situ mereka, Adam dan Hawa berbuat dosa. Hilang kemuliaan itu. Sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan. Alkitab berkata sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka berdua telanjang. Kata telanjang, jangan langsung Anda berpikir pornografi. Telanjang di situ berbicara transparan. Tidak ada yang tersembunyi. Waktu Adam dan Hawa belum berbuat dosa, mereka berdua telanjang. Yang menghadap Tuhan petelanjang. Kata telanjang di sini bukan pornografi, tidak. Terbuka, transparan. Saudara dan saya datang kepada Tuhan harus terbuka. Kalau kita ini lagi ada dosa, minta ampun sama Tuhan. Makanya ada banyak gereja sebelum dia mulai melayani ada saat teduh. Perlu juga dan saya, saudara dan saya. Jangan terjebak dengan rutinitas melayani seperti kita hari ini. Anda beribadah juga terjebak dengan rutinitas. Tetapi dosanya tetap jalan. Ternyata Adam juga mengalami hal yang sama. Dia tidak bisa lagi dekat dengan Tuhan. Mereka telanjang.
Di dalam Kejadian 3 ayat 7, firman Tuhan berkata begini, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat apa? Cawat. Di situ mereka telanjang, mereka langsung sadar, malu. Mereka membuat daun pohon ara untuk menyemat. Menyemat apa? Kemaluan mereka. Di situ mereka telanjang, mereka malu. Adam pun melihat Hawa malu. Hawa pun melihat Adam malu. Karena mereka malu, mereka bersembunyi. Tidak berani lagi mereka dekat dengan Tuhan. Tadinya, kalau sore-sore hari Tuhan jalan-jalan di sorga, di Taman Eden, mereka mendengar dentuman kakinya aja, Adam dan Hawa sudah senang. Tuhan sudah datang. Sekarang di situ ada dosa, di situ Tuhan datang mendatangin mereka. Mereka berdua ketakutan. Sampai hari ini yang terjadi banyak di gereja. Ini namanya dosa warisan, saudaraku. Hari ini banyak orang tetap melayani, tapi dosanya tetap jalan. Enggak pernah dia pede menyembah Tuhan. Enggak pernah dipercaya diri melayani Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan beri. Waktu mereka telanjang, lalu Tuhan bilang, Adam, di mana engkau? Alkitab berkata enggak langsung Adam dan Hawa menjawab. Mereka dipanggil Tuhan, mereka semakin takut, makin bersembunyi. Emang Tuhan tidak tahu? Tahu. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan menunggu. Dipanggil terus, Adam, di mana engkau? Lalu dengan takut, rasa takut Adam dan Hawa menghampiri Tuhan. Ya Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kenapa kau makan? Lihat, disinilah mulai terjadi kekacauan. Sampai hari ini warisan ilahi seperti ini turun ke kita. Di situ Tuhan bertanya kepada manusia itu, kenapa kau makan? Bukankah telah kuberikan kepadamu otoritas di Taman Eden ini? Semua boleh kau makan kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Ternyata maaf, namanya Hawa, lemah di pendengaran. Memang betul, halo para wanita. Wanita sampai hari ini lemahnya di pendengaran. Survei membuktikan gosip paling banyak itu wanita. Dia lemah sekali di pendengaran. Yang diberdaya oleh iblis pertama, Adam atau Hawa? Hawa. Lalu dia menggoda Adam. Tapi pertanyaannya, kenapa pertama kali Tuhan memanggil siapa? Adam. Bukan Hawa yang dipanggil. Kenapa Tuhan panggil Adam? Ini berbicara memang imam kepala rumah tangga itu adalah laki-laki. Laki-laki lah pengambil keputusan di tengah-tengah rumah tangga. Tidak boleh istri mengambil keputusan. Jangan bangga para istri kalau suamimu takut kepada engkau. Justru malu. Para suami juga, ayo. Jangan takut sama istrimu. Dan jangan juga ditampar, saudara. Sayangi. Tuhan bilang begini, kenapa dimakan? Lihat ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 12 berkata begini. Manusia itu menjawab begini. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Perhatikan, wow. Ini Adam sudah salah nih. Saya mengajak para suami di tempat ini. Kalau memang kita ini sedang menikmati dosa dan ada dosa yang kita simpan, saya mengajak saudara. Mari kita berdamai dengan Roh Kudus hari ini. Kenapa dimakan? Adam menjawab begini loh. Manusia yang kau tempatkan di sebelahku itu, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Artinya apa? Adam dan Hawa Adam tidak hanya menyalahkan siapa? Hawa. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, ternyata juga Adam menyalahkan siapa? Tuhan.
Adam menyalahkan Tuhan. Sudah dua pribadi yang disalahkan oleh Adam. Perhatikan saudara. Tidak hanya Hawa yang dipersalahkan, tapi Adam pun mempersalahkan Tuhan. Kata kau itu adalah berbicara Tuhan. Artinya apa saudaraku? Adam yang berbuat dosa, tapi dia melibatkan siapa? Orang lain. Sampai hari ini banyak orang jatuh dalam dosa, tapi dia melibatkan orang lain. Dia asik terus menyalahkan orang lain. Dia tidak pernah melihat bahwa dirinya salah, tapi dia terus sibuk menyalahkan orang lain. Selama Anda dan saya terus berputar-putar begini, saling menyalahkan, dengar nih, Tuhan datang, perkenanan itu tidak akan turun atas kita. Ini waktunya kita ini jujur sama Tuhan. Seandainya Adam itu benar-benar dia suami yang baik, pria sejati, Tuhan aku salah, ampuni aku. Maka akan turun warisan yang positif bagi kita. Tapi sampai hari ini lihat nih, di gereja suami istri terus asik saling menyalahkan satu dengan lain. Gereja saling menjelekkan, saling menyalahkan. Kenapa? Warisan dari Adam. Bahkan Tuhan pun disalahkan. Saya mengajak saudara, mari kita berdamai hari ini dengan Tuhan. Saudara, sering sekali kita jatuh dalam dosa dan susah untuk bangkit. Karena kita sering melibatkan orang lain kalau kita jatuh dalam dosa yang kita perbuat dengan cara menyalahkan mereka. Betul gak saudara? Kalau kita asik menyalahkan orang lain terus, dengar, kita gak pernah bisa bangkit. Mari kita tinggalkan dosa. Bilang kiri kanan, tinggalkan dosa. Sekali lagi bilang kiri kananmu, tinggalkan dosa. Beranikanlah diri kita untuk datang kepada kebenaran itu. Beranilah untuk datang. Di dalam Amsal 14 ayat 34 berkata demikian. Kebenaran akan meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa adalah noda bagi bangsa. Kebenaran akan meninggikan derajat keluarga. Kebenaran akan meninggikan derajat gereja. Tapi dosa adalah noda bagi gereja. Gereja itu tidak berbicara bangunan. Gereja itu berbicara saudara dan saya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, bukankah kamu bait Allah? Kitalah bait Allah. Gereja ternoda dengan dosa. Tapi kebenaran akan meninggikan derajat bangsa. Dan kebenaran akan meninggikan derajat gereja. Kebenaran akan meninggikan rumah tangga saudara. Katakan amin. Mari hari ini saya pakai istilah begini. Beranikan datang kepada kebenaran itu. Melangkah. Yohanes 17 ayat 17 berkata demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Di saat kita datang kepada kebenaran itu, maka kebenaran itulah akan memerdekakan saudara dan saya. Orang yang merdeka kemanapun dia pergi akan percaya diri. Orang yang merdeka kemanapun dia berjalan, dia akan memerdekakan orang yang tertindas. Tetapi sebaliknya orang yang tidak merdeka kemanapun dia pergi berjalan akan membuat orang yang lagi semangat jadi tawar hati. Kebalikannya saudara. Ini waktunya kita harus beranikan diri untuk datang kepada kebenaran. Bilang kiri kanan, beranikan diri melangkah kepada kebenaran. Wow. Katakan yes. Katakan yes. Wow. Boleh main DG? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Angkat tangan kita. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
menikmati kehadiran. Mari orang-orang yang cinta Tuhan angkat tangan, kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kalau terus-menerus kita tidak membuka diri di hadapan Tuhan, kita terus menikmati dosa itu dan tidak berani melangkah datang kepada kebenaran itu. Dengar saudaraku, Anda boleh melayani, Anda boleh berbuat hal-hal yang rohani, tetapi dengan Alkitab berkata, kita udah kehilangan kemuliaan. Kemuliaan itu yang membuat kita berkenan di mata Tuhan. Karena manusia telah berbuat dosa, yang pertama, yang hilang adalah kemuliaannya Allah. Yang kedua, apalagi yang hilang? Kalau orang terus-menerus menikmati dosa itu dan tidak pernah mau datang kepada Tuhan, Alkitab berkata, dia akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan damai sejahtera, saudaraku. Akibat dosa yang Adam dan Hawa perbuat, mereka kehilangan damai sejahtera. Itu jelas. Tidak bisa lagi mereka intim dengan Tuhan, betul tidak? Akibatnya Adam dan Hawa semakin jauh dari Tuhan. Mereka tidak bisa lagi dekat dengan Tuhan seperti sedia kala. Coba perhatikan saudaraku. Coba ingat pertama kali saudara bertobat. Kalau dulu kita bertobat, baru satu lagu seperti kita nyanyikan tadi, kita sudah nangis. Sekarang ini jangankan satu lagu, 2 bab, 2 album, 3 album. Berputar-putar kita nyanyikan. Tapi nggak ada pengaruhnya sedikit pun. Ada orang jujur, maaf, saya tidak menyinggung saudara. Sementara dia menyembah Tuhan, dia main handphone. Kenapa orang tidak takut seperti itu? Sementara dia sedang melayani, mungkin bermain musik, dia sibuk dengan handphonenya. Kenapa tidak takut seperti itu? Ini berbicara karena sudah tidak ada lagi damai. Orang kalau sudah nggak ada lagi damai dalam hidupnya, yang ada hanya kekacauan. Kalau orang ada damai di hatinya, dengar saudaraku, dia akan menghormati kekudusan Tuhan. Dia tidak pernah sembarangan berdiri di mimbar ini. Di mimbar dan di luar mimbar, di gereja dan di luar gereja, orang berlimpah dengan damai dan sejahtera, kualitasnya sama. Berapa banyak orang hebat di dalam gereja, tapi di situ keluar dari gereja, tidak berbeda dengan dunia. Dosa tetap jalan. Betapa pentingnya kita berlimpah dengan damai. Di situ ada Adam dan Hawa berbuat dosa dan tidak mengakui dosa dengan sungguh-sungguh. Menurut saya Adam dan Hawa tidak menyelesaikan dosa sungguh-sungguh. Memang dia begini, memang dia mengaku. Betul, saya minta ampun Tuhan, tetapi dia menyalahkan orang lain. Berapa banyak hari ini orang minta ampun sama Tuhan tapi dia nyalahkan orang lain. Bahkan terlampau lebih sibuk dia menyalahkan orang lain daripada dia berdamai dengan Kristus. Kalau kita asik menyalahkan satu dengan lain, kemuliaan Allah, damai sejahtera tidak akan mungkin ada dalam hidup kita. Adam dan Hawa kehilangan damai sejahtera. Mereka tidak bisa lagi intim. Mereka tidak bisa lagi berdamai dengan Tuhan, hubungan sudah jauh dari Tuhan. Dosalah yang membuat damai sejahtera tidak ada dalam hati kita. Setuju tidak saudara? Sehingga kita hidup dalam kepura-puraan setiap hari di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dengar saudara, perhatikan. Kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita, maka kita akan melakukan apapun dengan kepura-puraan. Berkhotbah dengan pura-pura, main musik dengan berpura-pura. Semua dengan kepura-puraan. Karena tidak ada damai.
Roma 12 ayat 9. Firman Tuhan berkata begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mari kita hilangkan kepura-puraan dalam hidup kita. Kalau Anda lagi letih, bilang sama Tuhan, Tuhan aku lagi capek. Waktu kita berkata aku lagi capek, di saat itulah Tuhan memberikan apa? Kekuatannya. Tapi kalau kita ini berpura-pura kuat, berpura-pura kudus, tunggu dalam 1 Korintus 3, segala sesuatu ada waktunya. Apa yang sedang kita perbuat? Kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita keluar dari kepura-puraan. Saya pun terus sengaja, saya pengen ke depan, pelayan-pelayan Tuhan di GBI Ceria. Harus keluar dari kepura-puraan. Harus benar-benar sungguh-sungguh. Bilang ke kanan saudara, keluar dari kepura-puraan. Kenapa? Kenapa menikmati kepura-puraan? Kalau kepura-puraan itu begini, orang dunia bilang apa? Lain di bibir, lain di hati. Wah, di bibirnya manis, hatinya tetapi yang di rumah-rumah gak ada yang seperti ini. Yang menyaksikan ini gak ada yang seperti ini. Anda adalah orang yang serius dengan Tuhan. Yang di rumah-rumah tepuk tangan dong. Suami istri bilang serius pi. Serius mami. Cius. Jangan pura-pura lagi. Coba bayangkan saudaraku. Kalau kita hidup dalam kepura-puraan. Jangan pura-pura intim. Jangan pura-pura mengasihi, tapi dijelekin terus. Jangan. Sekali lagi bilang kiri kanan, keluar dari kepura-puraan. Iya. Apa jalan keluar dari kepura-puraan? Solusi yang paling manjur, yang paling hebat, kalau kita mau keluar dari kepura-puraan, hari ini maaf, kita banyak baca ayat. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini. Jika engkau mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kalau kita mau keluar dari kepura-puraan, kuncinya cuma satu, mengaku. Tidak semua dosa diampuni Tuhan. Ada dosa yang diampuni Tuhan, ada dosa yang tidak diampuni. Dosa yang diampuni Tuhan adalah dosa yang diakui. Yang tidak diampuni Tuhan adalah dosa yang tidak diakui. Selama saudara terus hidup dalam dosa, maka kita akan menikmati kepura-puraan setiap hari. Ayo, perlu kita ingat baik-baik. Ini camkan ini. Kita dengar. Kehilangan damai sejahtera dalam hidup kita, buat apapun di hadapan Tuhan, semuanya hanyalah kesia-siaan. Dengar nih. Kehilangan damai sejahtera dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu, di dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita. Semuanya itu hanyalah kesia-siaan. Boleh main Didi? Adakah damai di hati kita saat ini? Bilang kiri kanan begini. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Bilang kiri kananmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup. Bilang kiri kananmu. Oh, hanya
Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Tepuk tangan lu buat Roh Kudus. Haleluya. Kalau kita terus menikmati dosa itu, kita akan kehilangan damai sejahtera. Kalau tidak ada lagi damai sejahtera di tengah-tengah pelayanan kita hari ini, tapi hanya sibuk saling merendahkan satu dengan yang lain. Dengar saudaraku, semua yang kita lakukan hanya kesia-siaan. Saya tidak mau satu orang pun umat Tuhan yang menyaksikan acara ini, mengikuti ibadah online ini. Semua yang Anda kerjakan, ibadah yang kau lakukan hari ini pun ibadah yang berguna bagi hidup saudara. Lakukan dengan damai sejahtera. Hormati Tuhan, duduk baik dengar firman, yang penting catat. Ini beribadah sebentar, ke toilet sebentar. Kalau mau kencing sih nggak apa-apa. Tapi asing, nggak ada orang nggak betah dengar firman. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan damai sejahtera. Ada yang lebih ngeri lagi, sementara ibadah berjalan, dia di luar gedung. Ini berbahaya. Kenapa? Karena sudah tidak ada damai sejahtera. Yang terakhir, kalau kita terus menerus hidup dalam dosa, yang ketiga, apa yang hilang dari hidup kita? Kita akan kehilangan berkat. Dosalah yang membuat Adam dan Hawa kehilangan berkat. Sebelum Adam dan Hawa berbuat dosa, begitu mudahnya Adam dan Hawa mendapatkan berkat. Kalau mau makan Adam dan Hawa, cukup memetik buah anggur. Cukup dia mau pengen buah apel, ambil apel. Tinggal ngambil, nggak perlu dia susah. Semuanya sudah disediakan oleh Bapa di surga. Dia pengen minum, tinggal ada semuanya. Di Taman Eden semuanya ada, tercukupi. Semuanya ada di sana. Tapi di situ Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan tidak menyelesaikan dosa dengan baik. Dengar saudaraku, Adam dan Hawa begitu susah untuk mendapatkan berkat. Padahal tadinya kalau mau makan dia cukup pengen apel, yang suka buah apel, pengen buah pir. Semua buah di Taman Eden itu luar biasa, seger. Kalau saudara hari ini berdamai dengan Tuhan, bebas dari dosa, walaupun hari ini mungkin hilang berkatmu, akan Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Bukan karena kuat dan gagah kita hebat mencari berkat. Tapi Tuhan yang membuat engkau diberkati Tuhan. Apa yang kau rencanakan, kalau rencanamu kau serahkan di kaki Tuhan setiap hari, saya jamin manusia boleh menutup tapi Tuhan akan buka. Berkat itu punyanya Tuhan 100%. Dia yang punya berkat. Tetapi dosa yang membuat Adam dan Hawa kehilangan berkat. Sehingga mereka tidak bisa bebas di Taman Eden lagi. Yang paling ngeri lagi, mereka sudah susah cari nafkah. Karena Adam dan Hawa tidak menyelesaikan dosa. Tuhan harus mengambil keputusan. Keputusan apa? Saya tahu. Seorang bapak pun kalau mengusir anaknya dari rumahnya, itu berat. Tapi Tuhan harus mengambil keputusan. Karena Adam tidak menyelesaikan dosa dengan benar, lalu Tuhan memberikan sanksi kepada Adam dan Hawa. Alkitab berkata, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Taman Eden berbicara kehadiran Tuhan. Taman Eden berbicara hadirat Tuhan. Taman Eden berbicara surga. Tuhan akan membuang orang-orang yang tidak berdamai dengan Dia. Khotbah saya dikenaikan, masih saudara ingat? Penghargaan itu berbicara juga penghinaan. Kelak akan Tuhan hina, itu berbicara Tuhan sediakan neraka bagi kita. Lalu Tuhan usir Adam dan Hawa.
Bayangkan, saya tahu hati Tuhan pun pasti hancur. Gimana enggak hancur? Dia harus mengambil keputusan. Keluar! Diusir dari Taman Eden. Kalau sempat ada orang tua mengusir anaknya, berarti anaknya itu udah terlampau jahat. Saya enggak berani saya mengusir anak saya. Tapi Adam dan Hawa diusir, saudaraku. Saudara, semenjak dari itu Adam dan Hawa menjadi orang yang terkutuk. Perhatikan nih, saudara perhatikan. Semenjak dari itulah, waktu itulah Adam dan Hawa menjadi orang yang terkutuk. Kutuk apa? Lalu Tuhan bilang, Adam, memang badanmu tegap karena engkau mungkin fitness setiap hari. Contoh untuk Adam now. Memang kau keren, pendidikanmu tinggi. Mungkin kira-kira begitu. Tetapi Tuhan bilang kepada Adam, ya betul, akibat dosa yang kau perbuat, mulai hari ini dengan susah payah engkau mencari nafkah. Kalau saudara sampai merantau ke daerah tempat perantauan saudara, saya ada di Jambi yang menyaksikan acara ini. Karena saya tahu ibadah ceria sudah saksikan banyak orang. Kalau kita pergi dari kampung halaman kita jauh-jauh, semua itu sebenarnya karena dosa. Karena memang sudah susah untuk mencari nafkah. Anda yang dari suku Nias, Jahobu, jauh-jauh dari Nias merantau mungkin ke Jambi atau ke Palembang atau ke Jakarta. Itu semua karena dosa. Di Nias sudah susah cari makan. Semenjak Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka menjadi orang terkutuk. Kutuk apa kepada Hawa? Dengan susah payahnya engkau Hawa untuk apa? Melahirkan, makanya banyak orang meninggal karena melahirkan. Saya punya anak 2, saya tahu percis bagaimana istri saya melahirkan. Taruhannya nyawa. Nyawa. Keringat segede jagung. Dipertaruhkan nyawanya. Para wanita, itu akibat daripada dosa. Dan ular juga dikutuk. Mulai dari waktu itu engkau akan berjalan dengan apa? Perutmu. Makanya kalau ada hari-hari ini orang berkata ada ular naga, itu bohong, itu dongeng. Tidak ada lagi ular naga. Semenjak dari dulu kaki ular sudah dipatahkan. Dengan perutnya dia berjalan. Enggak ada lagi ular pakai kaki. Itu hanya dongeng saja. Ayo, hari ini kita harus keluar dari kutuk. Kuncinya cuma satu. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Dengar saudaraku, saya akhiri di sini. Mari jangan pertahankan dosa. Bilang kiri kanan, jangan pertahankan dosa. Dosalah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kebenaranlah yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Saya ulang lagi. Saya ulang, perhatikan. Dosalah yang membuat kita jauh dari Tuhan, kebenaranlah yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari di zaman Roh Kudus, ini lagi eranya Roh Kudus ini, betul tak? Roh Kudus akan menginsafkan kita dari semua dosa. Saya rindu, saudara, kita berdamai hari ini. Apa yang hilang kalau kita tidak berdamai? Pertama, kita akan kehilangan kemuliaan. Boleh, singers maju. Kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Yang ketiga, kita akan kehilangan berkat. Saya tahu waktu Tuhan mengambil keputusan untuk mengusir Adam dari Taman Eden, hati Tuhan pasti hancur. Lihat, hati Tuhan pasti hancur. Tetapi tidak mungkin Adam bisa sama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu terlampau kudus. Tuhan tidak suka dengan yang pura-pura. Boleh-boleh saja kita mungkin sudah berbuat dosa. Tapi jika engkau mengaku dosa, seperti ayat tadi, jika engkau mengaku dosa, 1 Yohanes 1:9, Ia setia dan adil akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan segala kejahatanmu. Kita akan insaf. Roh Kudus akan menginsafkan kita dari dosa itu.
Supaya kemuliaan Allah yang hilang itu kembali lagi. Dan damai sejahtera kembali berlimpah dalam hidup dan pelayananmu. Amin. Dan berkat-berkat yang hilang akan Tuhan gantikan 2 kali lipat. Amin. Kuncinya, mari berani melangkah kepada kebenaran itu. Sekali lagi, dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kebenaranlah yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Saya mengajak saudara, melangkahlah kepada kebenaran itu. Ya. Kita cari kedamaian itu. Katakan amin. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Boleh kita berdiri yang di rumah-rumah? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Mari angkat tangan kita. Haleluya. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, Hanya Yesus, jawaban hidupku. Sekali lagi angkat kedua tangan kita. Haleluya. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Mari taruh tangan di dada kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, Tuhan akan mengembalikan kembali kuasa itu dalam rumah tangga saudara. Amin. Tuhan akan mengembalikan kembali kuasa otoritas itu bagi pelayanan saudara. Bagi gereja yang saudara gembalakan. Tuhan akan kembalikan kembali otoritas itu. Kuncinya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Kalau Roh Kudus turun di atas kita, Roh Kudus akan menginsapkan kita dari dosa. Boleh sejenak kita ini tenang di hadapan Tuhan. Izinkan sebentar Roh Kudus yang lembut, yang manis itu melihat hati saudara. Sampai kedalaman hati dia tahu. Adakah saudara sedang menikmati dosa? Terus menerus dosa berkata-kata yang salah. Dosa dalam pendengaran. Dosa dalam pikiran. Taruh tangan kita di kepala kita. Ayo, tempangkan tanganmu di bagian kepala.
Ampuni kami Tuhan dalam berpikir. Ampuni kami Tuhan, pikiran kami, pikiran yang salah. Kami memikirkan yang tidak patut kami pikirkan. Taruh tangan kita di mata. Ampuni mata kami Tuhan, mata kami berdosa melihat yang tidak patut kami lihat. Kami janji mulai hari ini mau melihat apa yang Tuhan lihat yang baik. Ampuni kalau kami melihat kekurangan orang terus Tuhan. Taruh tangan di telinga kita. Mulai hari ini Tuhan telinga kami telinga yang mau mendengar suara-Mu. Ampuni kalau telinga kami terlampau suka mendengar kabar-kabar miring. Sehingga membuat otot-otot rohani kami menjadi rapuh. Sehingga kami tidak bisa lagi intim karena dosa itu. Taruh tangan di bibir kita. Bapa yang baik, biarlah mulut kami penuh puji-pujian. Ampuni kalau kami salah berkata-kata. Kami sibuk saling menjelekkan satu dengan lain. Berkata-kata yang negatif, ampuni kami. Tapi kami janji hari ini, mulut kami akan penuh puji-pujian. Taruh tangan di hati kita. Kuduskanlah hati kami, supaya hati kami memecarkan kehidupan. Kembalikanlah kembali kemuliaan-Mu kepada gereja-Mu. Kembalikanlah damai sejahtera itu kembali kepada kami. Berkat yang hilang itu akan kembali 2 kali lipat. Seperti Ayub hilang dan Engkau kembalikan 2 kali lipat. Karena Ayub berdamai dengan Tuhan. Kalau Adam tidak menyelesaikan dosanya dengan baik, akhirnya Engkau Tuhan mengambil keputusan untuk mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Dan sampai hari ini kami begitu susahnya para laki-laki mencari nafkah. Para wanita dengan susah payah melahirkan karena kutuk itu. Dan digenapilah Mazmur 30 ayat 12 bagi kami. Ratapan akan berubah menjadi tari-tarian. Duka cita akan berubah menjadi sukacita. Ratapan akan menjadi tari-tarian. Kutuk akan berubah menjadi berkat. Karena hari ini kami sudah berdamai dengan Tuhan. Angkat tangan kita. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Biarlah hidup kami seperti di surga. Kami akan pelihara, kami akan biarkan Roh Kudus terus bekerja di hati kami sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita, bilang kiri kanan, kitalah orang yang sudah dimerdekakan Roh Kudus. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Wow. Haleluya. Puji Tuhan saudara untuk berkat yang kita terima daripada kebenaran firman hari ini. Doa kita bersama-sama biarlah Bapak Gembala tetap semakin diurapi Tuhan, diberkati Tuhan bersama-sama dengan keluarganya. Untuk boleh mengembalakan gereja ini saudara untuk semakin maju. Dan kita percaya perkenanan Tuhan akan terus dinyatakan bagi Bapak Gembala kita. Waktunya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan persembahan saudara, persembahan khusus, persembahan umum, perpuluhan bahkan untuk persembahan untuk ke rumah Tuhan. Kita angkat bersama-sama dan kita akan berdoa. Iya. Mari kita akan memberi yang terbaik, mengembalikan berkat Tuhan, persepuluhan kepada Tuhan. Tuhan pasti berkati kita. Angkat tangan kita. Tuhan, aku berdoa buat seluruh umat-Mu yang akan memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan, bahkan untuk memberkati perpindahan tempat ibadah kami. Tuhan memberkati lumbung-lumbung-Mu. Tuhan memberkati rumah tangga saudara sampai selama-lamanya. Dengan penuh sukacita kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Katakan kiri kanan saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari buka tangan kita. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati apa yang kau makan dan kau minum. Akan Tuhan cukupkan bahkan melebihi apa yang kau perlukan. Tuhan memberkati anak-anakmu yang sedang ada di luar kota. Dijauhkan dari malapetaka. Diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau yang lagi lemah, engkau menjadi kuat. Sepanjang minggu ini, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas rumah tangga saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Bahkan sepanjang hari ini kemanapun kami melangkah, Tuhan akan memberkati kami. Sebelumnya kami akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah yang datangnya dari Allah Bapa di sorga, menyertai setiap umat Tuhan yang ikut ibadah hari ini sampai selama-lamanya, yang diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu ibadah online minggu depan. Tuhan berkati kita. Amin.